Assalamualaikum, bertemu lagi belajar kimia bersama Bu Nur. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang penyitaan reaksi redoks metode ion elektron. Oke, sekarang kita akan mulai menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode ion elektron atau setengah reaksi. Jadi ini ada soalnya, dan soalnya ini adalah soal yang sama dengan contoh sebelumnya, yaitu dengan metode Bilox. Kenapa? Sengaja Ibu buat soalnya sama. Kenapa? Karena kita akan bandingkan. Artinya dengan cara apapun, baik itu dengan cara metode Bilox ataupun dengan cara metode ion elektron atau setengah reaksi, maka penyetaraan reaksinya pasti akan sama. Artinya koefisien yang akan diperoleh itu pasti akan sama. Jadi ini reaksinya adalah persamaan reaksi yang sebelumnya yang Ibu gunakan contohnya di metode Bilox. Oke. Untuk tahap pertama pada metode ion elektron atau setengah reaksi, yang pertama itu adalah kita tuliskan kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi untuk mengetahui mana yang reduksi ataupun oksidasi, ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan metode Bilox. Jadi mau tidak mau kita tetap ada memasukkan unsur metode Bilox ya ke dalam reaksi ion elektron. Oke, sekarang Ibu akan tuliskan atau Ibu akan pisahkan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasinya. Sini Ibu buat dulu reaksi reduksinya. Itu yang tereduksi adalah Cr2O7 2-. Sini berubah menjadi Cr3+. Kemudian yang teroksidasi adalah C2O4 2- menjadi CO2. Jadi ada reaksi reduksi dan ada reaksi oksidasi. Dan sebelumnya Ibu ingatkan di sini memang sudah ada koefisien ya yang kita jawab melalui metode Bilox. Nanti kita akan buktikan apakah dengan cara metode ion elektron ya kita juga akan mendapatkan koefisien yang sama. Dan intinya ya harus sama gitu. Oke, kita lanjut pada langkah yang kedua, yaitu kita setarakan atom atau unsur selain hidrogen dan oksigen dengan memberikan koefisien. Jadi tadi langkah pertama kita sudah pisahkan seperti ini ya. Langkah kedua, ini kita akan setarakan unsur selain oksigen dan hidrogen. Berarti pada Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Di sini ada oksigen tapi kita tidak melihat oksigennya, yang kita lihat adalah Cr2. Di sebelah kiri itu Cr-nya ada 2, sebelah kanan Cr-nya baru 1, maka kita tambahkan koefisien 2. Begitu juga untuk reaksi oksidasinya, kita lihat C2O4 2- menjadi CO2 ya. Kita lihat unsur C sebelah kiri itu jumlahnya 2, sebelah kanan jumlahnya 1, artinya belum sama, berarti kita juga perlu tambahkan koefisien pada CO2. Kita lanjut dengan langkah ketiga, yaitu kita menyetarakan oksigen dengan menambahkan molekul air. Berarti kita akan tambahkan H2O untuk menyetarakan jumlah oksigen. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu Cr2O7 2- menjadi 2Cr3+. Ini tadi sudah kita berikan koefisien. Kemudian ada C2O4 2- menjadi 2CO2. Kita perhatikan untuk yang pertama yaitu Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Perhatikan yang sebelah kiri oksigennya ada 7 ya, sedangkan sebelah kanan tidak ada oksigen, maka untuk menyetarakannya kita tambahkan molekul air. Kita tambahlah di sini H2O ya, supaya jumlah oksigennya sama-sama 7 ya. Sebelah kiri tadi 7, kemudian sebelah kanan ini baru 1, maka kita buatkan koefisien 7 pada H2O. Kemudian kita perhatikan untuk reaksi oksidasinya, C2O4 2- menjadi CO2. Kita hitung oksigen di sebelah kiri terlebih dahulu. Oksigen sebelah kiri itu jumlahnya adalah 4, O4 di sini ya. Sebelah kanan
jumlahnya juga 4 karena kita kalikan dengan koefisien 2 dikali 2. Artinya kita tidak perlu lagi menyetarakan oksigen untuk reaksi pada bagian oksidasinya. Oke, pada langkah sebelumnya kita menyetarakan jumlah oksigen dengan menambahkan molekul air. Walaupun mungkin yang awalnya kita setarakan hanya oksigen, tapi perhatikan pada molekul air selain ada unsur O juga ada unsur H. Otomatis pada langkah berikutnya atau langkah keempat ini yaitu kita akan menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan ion H+. Jadi kita lihat pada reaksi reduksi yaitu Cr2O72- menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O. Kita hitung H-nya berapa. Sebelah kiri tidak ada H pada Cr2O72-, namun sebelah kanan kita hitung H-nya berjumlah 14, yaitu 7 dikali dengan 2. Ada 14H. Maka kita setarakan dengan menambahkan ion H+. Nah, berarti kita butuh di sini 14H+ supaya jumlahnya sama-sama 14. Sedangkan pada reaksi oksidasi karena tidak ada H di sini, berarti kita tidak perlu menambahkan ion H+. Untuk langkah berikutnya, kita akan menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Jadi disinilah kita akan menambahkan elektron dengan tujuan untuk menyamakan muatan. Sekarang kita hitung dulu berapa muatan di sebelah kiri dan di sebelah kanan, baik itu pada reaksi reduksi ataupun pada reaksi oksidasi. Perhatikan pada Cr2O72- ditambah 14H+, kita hitung berapa muatannya. Di sini ada 2- ditambah, perhatikan ini ada 14. 14 tentu dikali dengan muatan positifnya, berarti ada 14 plus ya. Sehingga 14 plus atau 14 kita kurangi dengan 2-. Maka di sini kita akan memperoleh, ini kalau misalnya membuat di sini ada -2. Di sini ada 14 ya. Nah, sehingga kita akan memperoleh yaitu jumlahnya adalah plus 12 ya. Kita lihat lagi sebelah kanan. Sebelah kanan perhatikan koefisien. Koefisien di sini ada 2 dikali dengan positif 3. Maka jumlahnya akan menjadi plus 6 ya. Supaya sama-sama jumlah muatannya sebelah kiri dan kanan, maka kita tambahkan elektron. Dan ingat, elektron itu negatif. Kalau negatif berarti dia akan mengurangi jumlah yang positif. Maka elektron di sini ada plus 12 dan ada plus 6. Kita akan posisikan elektron di sebelah kiri. Nah, kita buat di sini elektron. Berapa kita butuhkan supaya sama-sama menjadi plus 6? Tentu 6 elektron. Karena 12 dikurang 6 hasilnya adalah plus 6. Kemudian kita berpindah pada muatan yaitu pada reaksi oksidasi. Kita lihat C2O42-. Kita lihat ini 2- ya, 2- ya. Buat tulis di sini -2 ya. Kita lihat sebelah kanan ternyata tidak bermuatan atau netral ya. Nah, maka apa yang kita lakukan untuk menyetarakan ya kita harus menambahkan elektron. Dan elektron sekali lagi ibu ingatkan adalah berupa muatan negatif. Jadi elektron kita akan tambahkan pada sebelah kanan. Nih. Supaya sama-sama menjadi -2, kita butuh 2 elektron. Oke, langkah terakhir adalah kita akan menyetarakan jumlah elektron atau menyamakan jumlah elektron, kemudian reaksinya kita turunkan atau kita jumlahkan. Oke, tadi kita perhatikan bahwa elektronnya ada yang 6 elektron pada posisi reduksi atau menerima 6 elektron, kemudian pada saat oksidasi dia akan melepaskan 2 elektron. Jadi supaya sama-sama atau mungkin sama-sama 6, maka reaksi reduksi atau reaksi yang di atas kita kalikan 1, reaksi yang di bawahnya tentu kita kali 3 supaya sama-sama 6 ya. Karena elektronnya sudah sama, ini bisa kita coret. Ya akan menjadi sama-sama 6 elektron. Kemudian kita turunkan yang sebelah kiri
kiri, yang sebelah kanan dan kanan. Dan jangan lupa dikalikan dengan pengalinya tadi. Jadi ini berlaku untuk seluruhnya, bukan hanya untuk elektron. Oke, kita turunkan yang kiri terlebih dahulu, yaitu Cr2O7 2min ditambah 14 H+. Oke, kemudian yang reaksi atas sudah selesai, reaksi bawah lagi atau reaksi oksidasi kita turunkan. C2O4 2min, jangan lupa dikalikan dengan 3. Maka kita buat di sini yaitu 3 C2O4 2min. Oke, berpindah kita ke sebelah kanan ya. Kita turunkan yaitu 2Cr3+, 2Cr3+, kemudian kita tambahkan 7H2O, kemudian kita tambah dengan 2 dikali dengan 3 berarti di sini adalah 6 CO2 atau 6 CO2. Kemudian ya, artinya sudah selesai. Maka kita akan peroleh yaitu reaksi terakhirnya yaitu Cr2O7 2min ditambah 14H+ ditambah dengan 3C2O4 2min menjadi 2Cr3+ ditambah 7H2O dan ditambah 6 CO2. Dan reaksi ini ya, atau persamaan reaksi ini yang kita peroleh sama dengan metode Bilox. Baik, Ibu akan memberikan contoh yang kedua, yaitu persamaan reaksi redoks dalam suasana basah. Untuk persamaan reaksi redoks dengan suasana basah ini sebenarnya bisa juga menggunakan cara-cara yang berbeda. Namun di sini Ibu akan menggunakan cara yang sama dengan suasana asam tadi, tapi nanti perbedaannya hanya di akhir saja. Gitu ya, kita akan menetralkan H+-nya. Dan seperti apa nanti akan Ibu jelaskan. Oke, ini juga dengan contoh soal yang sama dengan metode Bilox. Tujuannya apa? Supaya kita bisa membandingkan bahwa dengan cara apapun metode yang kita gunakan, baik metode Bilox ataupun metode ion elektron atau setengah reaksi, persamaan atau penyetaraan reaksi redoksnya harus sama. Oke, soalnya adalah Cl2 ditambah IO3- menjadi Cl- ditambah IO4- dalam suasana basah. Ini adalah hasil yang sudah diperoleh pada akhirnya nanti seperti ini. Oke, kita buat dengan cara yang singkat saja, artinya seluruh langkah itu kita rekapitulasi menjadi satu persamaan reaksi. Oke, kita mulai dulu. Seperti biasa kita pisahkan dulu antara reaksi reduksi dan oksidasinya. Tapi kalau misalnya Ananda tidak buatkan reaksi reduksi dan oksidasinya juga tidak ada permasalahan. Di sini Cl2 tentu pasangannya adalah Cl-, Ibu pisahkan. Kemudian IO3- tentu pasangannya adalah IO4- ya. Pertama sekali kita setarakan dulu unsur selain oksigen dan hidrogen. Kita lihat pada Cl2 ya, atau Cl di sini sebelah kiri jumlahnya Cl-nya 2, sebelah kanan jumlahnya 1, maka kita buat di sini koefisien 2 Cl-. Kemudian kita lihat reaksi yang di bawah IO3- dengan IO4-, I-nya sama-sama 1. Artinya kita tidak perlu menambahkan koefisien. Kalau sudah kita setarakan seperti ini, kita setarakan O dengan menambahkan molekul H2O. Kita lihat pada reaksi atas tidak ada oksigen. Kita langsung berpindah ke bawah. Kita lihat oksigennya. Sebelah kiri O-nya ada 3, sebelah kanan O-nya ada 4. Artinya jumlah O-nya nggak sama, ya. Supaya sama-sama jumlahnya 4, maka kita tambahkan salah satu ruas dengan molekul H2O. Tentu kita tambahkan di sebelah kiri. Nih.
Sekarang O-nya 3 ditambah 1 berarti jumlahnya sudah sama. Artinya kita hanya butuh 1 molekul H2O. Yang awalnya tadi kita hanya ingin menyetarakan O, namun O ini ternyata membawa H di dalam molekul H2O. Oleh karena itu kita setarakan lagi jumlah H, yaitu dengan menambahkan H+. Oke. H sebelah kiri ini berjumlah 2, sebelah kanan belum ada, maka kita tambahkan di sini adalah H+, tentu kita buat koefisiennya 2. Bagaimana dengan reaksi atas? Ya nggak perlu, karena memang tidak ada O dan tidak ada H. Oke. Kemudian tadi awal yang kita menyetarakan H, namun H ini membawa muatan. Maka sekarang kita akan setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita lihat dulu reaksi yang bawah lah. Oke, kita hitung dulu muatannya, baik itu sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kita mulai dulu yang bawah mungkin ya. IO 3- berarti di sini -1. Kemudian H2O tidak bermuatan, IO 4- berarti di sini juga -1. Kemudian ada 2+, berarti ada +2 ya. Supaya sama-sama muatannya itu baik kiri ataupun kanan, di sini -1 berarti kita akan samakan muatan itu sama-sama -1 sebelah kiri dan kanan. Kemudian di sini ada +2, +2 ini akan kita hilangkan, maka kita tambahkan elektron, yaitu sebanyak 2 elektron. Supaya ini akan menjadi netral, tinggal -1-nya. Oke, kita berpindah ke atas. Kita lihat Cl2 ini muatannya ya tidak bermuatan, netral, berarti di sini 0. Kemudian kita lihat muatan sebelah kanan itu adalah 2, di sini -1 dikalikan, maka di sini -2. Supaya muatannya itu kiri dan kanan sama-sama -2, maka kita tambahkan elektron di sebelah kiri. Otomatis kita tambahkan 2 elektron. Kalau elektron sudah disamakan, kita perhatikan elektron di kiri dan kanan. Ya, sama-sama 2 elektron, berarti tidak perlu kita samakan elektron, langsung kita turunkan. Oke, elektron ini bisa kita coret. Kita coret dan tidak perlu kita kali. Langsung kita turunkan. Maka di sini menjadi Cl2 ditambah IO 3- tambah H2O menjadi 2 Cl- tambah IO 4- tambah 2 H+. Oke, karena yang dimintanya adalah suasana basa, artinya di sini masih ada H+, H+-nya kita netralkan dengan menambahkan OH-. Jadi kalau seandainya kita tambahkan OH- di sebelah kanan, sebelah kiri juga kita tambahkan OH- dengan jumlah yang sama. Oke, karena di sini ada 2H+, maka untuk menetralkannya tentu kita akan menambah 2 OH-. Ya, kita tambahkan 2 OH- sebelah kanan, maka sebelah kiri juga harus kita tambahkan dengan 2 OH-, artinya dengan jumlah yang sama. Oke, sekarang kita lihat penggabungan 2H+ dengan 2 OH- ini akan menjadi 2 molekul H2O. Ya. Kemudian, caranya bagaimana? Kita lihat lagi. H2O sebelah kiri itu juga ada, sebelah kanan juga ada. Maka ini bisa dikurangi. Kita lihat H2O sebelah kiri ini 1 molekul, nah sebelah kanan ada 2 molekul, berarti bisa kita coret. Sebelah kiri kita coret, nah sebelah kanan tinggal 1 molekul H2O. Sehingga kita bisa tuliskan reaksi terakhirnya, yaitu atau reaksi bersihnya Cl2 tambah IO 3- ditambah 2 OH- menjadi 2 Cl- tambah IO 4- tambah H2O. Dan ternyata ini sama dengan reaksi yang dengan cara metode Bilox, yaitu koefisiennya 2 OH-, ini dia, 2 Cl- ini dia, kemudian kita tambahkan H2O. Oke, jadi kira-kira seperti inilah persamaan reaksi atau penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan
Metode ion elektron suasana basah.